Meskipun apa yang kita lihat menyedihkan dan mengecewakan, tetapi kita memiliki alasan untuk tetap bersuka cita. Karena Yesus kita adalah Tuhan yang bukan sekedar mati, tapi bangkit dari kematian. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain di sini bukan Maria ibu Yesus. Kemungkinan besar dia adalah tante Tuhan Yesus atau anti Tuhan Yesus, bibi Tuhan Yesus, ibu dari Yakobus dan Yohanes. Mereka menengok kubur Yesus. Ternyata kubur itu sudah kosong. Malaikat Tuhan memberitahu bahwa Yesus yang mereka cari telah bangkit. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan ketakutan, namun kemudian berubah dengan sukacita yang besar. Wow, rasa takut, rasa putus asa mereka berubah menjadi rasa sukacita yang besar. Jadi, apabila kita menyadari bahwa Yesus bangkit, berarti kita memiliki sukacita surgawi. Meskipun apa yang kita lihat menyedihkan dan mengecewakan, tetapi kita memiliki alasan untuk tetap bersukacita. Karena Yesus kita adalah Tuhan yang bukan sekedar mati, tapi bangkit dari kematian. Itu sebabnya saat kita menghadapi masa-masa yang sukar dalam kehidupan ini, jangan pikirkan yang negatif-negatif. Wah, saya sebentar lagi mati nih. Wah, penyakit saya tambah parah nih. Wah, masa muda saya hancur sudah. Wah, rumah tangga saya udah gak ada pengharapan. Akhirnya kita mulai mengutuk diri sendiri. Dan kita gak bisa memperbaiki diri kita. Justru saat kita menghadapi situasi yang terberat, ingatlah Yesus sudah bangkit. Jika Tuhan kita hidup, berarti setiap firman yang kita baca, setiap doa dan penyembahan yang kita naikkan jadi hidup. Saya kasih kesaksian Tuhan kita adalah Tuhan hidup, membuat apa yang kita baca lewat firman Tuhan dan apa yang kita naikkan dalam pujian penyembahan maupun doa akhirnya jadi hidup. Ada kesaksian, ada seorang anak muda bernama Aldi Novel Adilang, usia 19 tahun, seorang penjaga lampu rompong rumah rakit penangkap ikan di laut. Dilaporkan hanyut terbawa arus karena angin kencang pada tanggal 14 Juli 2018. Aldi hanyut selama 49 hari dari perairan Manado, Sulawesi Utara hingga ke Jepang. Di laut Aldi harus makan ikan mentah, minum air hujan, kadang minum air laut yang asin, diserang hiu, dihantam badai besar. Tapi Tuhan melindungi Aldi. Selama 49 hari Aldi bisa survive dan kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Panama MV Arpedio pada tanggal 31 Agustus 2018, seperti gambar yang Anda lihat di depan. Lalu mereka ingin memastikan Aldi dalam keadaan kondisi baik. Aldi dibawa ke Osaka, Jepang, lalu dijemput oleh Konsultan Jenderal Republik Indonesia. Setelah mendapat izin dari otoritas pemerintah Jepang, lalu Aldi dibawa pulang ke Indonesia dengan pesawat bintang 5 ke Manado untuk berjumpa dengan keluarganya. Kesaksian hidup Aldi tersiar sampai ke media internasional. Dan ketika diinterview oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia, mereka bertanya apa yang menyemangati Aldi tetapi bisa mau hidup. Aldi kemudian menjawab, saya sempat putus asa, tapi yang saya lakukan adalah saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari. Suatu kali ada suara yang berkata, jangan putus asa Aldi, aku bersama dengan engkau, jangan takut, engkau akan diselamatkan oleh kapal yang besar. Dan benar, Tuhan membuktikan janjinya dan menyelamatkan Aldi. Janji Tuhan itu bukan janji manusia atau janji caleg yang asal bunyi, sukar menepati janjinya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus pernah memberitahu 4 kali tentang kematiannya, tapi dia juga memberitahu tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Dan terbukti bahwa apa yang dijanjikan dia penuhi. Dia bukan sekarang mati, tapi bangkit. Pertolongan dalam hidup ini ada 2. Yang pertama dari Tuhan dan kedua dari manusia. Pertolongan dari manusia itu penuh dengan keterbatasan dan seringkali mengecewakan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Membuat kita gak bisa lihat pengharapan. Tapi pertolongan yang kedua, puji Tuhan, itu datang dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan itu terbukti, bukan cerita khayalan atau cerita fiction atau dongeng. Dan firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, semua pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang buahnya selalu tumbuh
di setiap musim kehidupan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang mengalami sukacita pasti dia akan bertahan di tengah-tengah penderitaan. Dia akan mengalami tangan Tuhan yang besar. Saya teringat dengan Daud ketika melihat bahwa bangsanya direndahkan selama 40 hari 40 malam oleh Goliat. Daud berkata kepada Goliat, kita berhadapan, engkau akan melihat Tuhanku yang besar. Goliat sebab berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan ketapel? Dan Daud berkata, aku datang kepadamu demi nama Tuhan. Sementara semua orang Israel ketakutan, Raja Saul ketakutan, Daud penuh sukacita. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang besar bersama dengan Daud. Dan apa yang terjadi? Sekali lemparan batu, Goliat ditaklukkan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang bersukacita, orang yang tidak gentar, bisa lihat opportunity, lihat kesempatan. Dia bisa lihat Tuhan lebih besar dari masalahnya. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar, maka Tuhan yang sama juga memampukan kita untuk bisa mengalahkan badai-badai. Itu sebab penting di sini sebagai anak-anak Tuhan yang selalu merayakan Paskah, mari kita memiliki sukacita yang besar. Bangsa Israel ketika dikejar oleh bangsa Mesir, tentara Firaun, dari belakang dan di depan laut terberau, mereka ketakutan, mereka nangis, mereka teriak, minta tolong, bingung bagaimana apa yang sudah lakukan. Sedangkan Musa tenang, gak panik. Dia tetap menjaga hati. Dalam ketenangan Tuhan berbicara. Dan Tuhan katakan kepada Musa, arahkan tongkatmu ke laut. Dan ketika tongkat Musa diarahkan ke laut, maka laut itu terbelah dua. Dan bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut yang kering.